Oke, welcome Watson di video pertama di channel Tanya Ayah. Dan karena channelnya Tanya Ayah, berarti kita harus panggil ayah. And this is the one and only my father, Sejaro Putra. Quarter million, when it's here, pretty chilly. I've been trying to find me really well, wow. Silly yo, I be gone like Cheerio. Really though, swear we finna get the gold. You the goat, but the most been getting old. Standing still, yeah I'm getting. Ada. Nah, karena di sini tanya ayah, berarti kita tanya tentang ayah. Oh iya. Nah, buat ayah sendiri itu, ayah tuh apa tuh? Ayah itu orang tua bagi anak-anaknya yang dipenuhi rasa kasih sayang. Terlalu general. Kalau mau spesifik kita minum dulu ya. Oh iya. Mau kebalik ya. Hostnya harusnya anaknya ya. Ya nggak apa-apa ya. Hah, panas. Wah ini buatan Kinan nih boleh. Apa itu? Secara spesifik gitu. Apa menurut ayah sendiri itu sosok ayah tuh apa? Sosok ayah orang tua sekaligus sahabat bagi anaknya. Jadi tempat berbagi sebenarnya, tempat juga belajar. Jadi ayah dan anak itu sebenarnya bukan hanya ayahnya saja yang memberi pelajaran, tapi ayah juga harus belajar dengan anaknya. Jadi ayah itu ya teman, ya orang tua, ya guru, ya murid bagi anak-anaknya. Nah itu konsepnya, betul ya. Jadi ayah itu adalah orang tua, teman, guru, dan murid bagi anak-anaknya. Nah kalau ayah kan pasti punya ayah dong, nggak mungkin Iya. juga lah. Nah kalau ayahnya ayah ini gimana? Kalau ayahnya Di mata ayah itu, gitu. Setelah ayah menjadi ayah tuh, ternyata tuh sosok ayahnya ayah tuh seperti apa gitu. Sosok ayahnya ayah itu Kan pandangan kan pasti beda Beda, kalau kita remaja. kalau ayahnya ayah itu orang paling sabar sedunia. Satu. Kedua, ya karena dia memang ayah pada zamannya ya. Jadi lebih seperti pengayom ya. Kemudian ayah itu orang yang sangat protektif sebenarnya. Ke ayah sendiri. Ke ayah iya, kalau enggak ke anak-anaknya. Kalau sakit sedikit suruh ke rumah sakit. Dan bukan hanya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit kalau cuma dikasih obat, disuruh balik. Nanti ditemani sama ayah kita, suruh suntik jarum. Kalau nggak suntik rasanya belum sembuh. Jadi kami takut kalau sakit tuh semua sembunyi. Jangan nampakkan sakitnya. Kenapa? Nanti pasti diajak ke rumah sakit dan dokternya dipaksa untuk nyuntik. Jarum tuh suntik tuh kan. Nah, itu. Jadi ayah itu orang yang super sabar tapi sekaligus juga pengayom ya. Dan dia orang yang sangat care-nya sama anaknya luar biasa. Tapi nggak berlebihan berarti itu. Ya dalam soal kesehatan dia berlebihan. Kami tidak berani dulu kalau masih kecil-kecil ya makan mangga tuh, karena takut nanti makan mangga asam bisa sakit perut. Bisa dimarahin. Mangga biasa toh. Ya, jadi modelnya gitu, model ayah gitu. Ibu juga sama. Jadi kalau dituruti kita nggak bisa mandi. Kami kan rumah ayah dulu dekat sungai. Ya, jadi kami itu pindah ke tempat ayah ya, ke namanya Batu Lapan di Aceh itu.
ayah sudah umur sekitar 6 tahun ya. Jadi rambut gondrong gitu. Karena Sama yang ayah? Iya, yang bisa mangkas itu cuma mbah dulu. Oh, ayah gondrong tuh. Iya, dulu yang bisa mangkas Seberapa? yang bisa mangkas rambut ayah itu cuma mbah aja. Kenapa? Kalau orang lain mangkas sakit. Jadi nah itu sama, dekat sungai, anak-anak di Aceh itu kan mereka sudah biasa dengan sungai itu dari Iya, iya. sejak bayi itu. Iya. Nah, ayah kan enggak. Jadi kami itu dilarang mandi sungai. Karena Karena- satu kulit nanti bisa bersisik, gatal-gatal. bersisik ya biasa kan karena sungai itu. Iya. Kedua bahaya gitu. Jadi kalau mandi itu sembunyi-sembunyi. Nah, gitu. Terus ada hal lucu pas lagi mandi itu pas saya. Kalau Ketawa atau apa? oh ya kalau lucu serem juga ada. Apa tuh? Ya pernah juga kami namanya main-main apa? Kejar-kejaran kan biasa di sungai. Tapi juga itu di bawah apa? Di bawah ada ikatan kayu-kayu itu. Nah, itu ayah dulu belum pintar kali berenang. Oh. Jadi masuk ke bawah itu hampir enggak apa? Wah, kakak juga pernah. Enggak, Jadi hampir tidak tidak ke atas, tidak naik ya. Pernah. Tapi ditolongi. Iya, cuma kemudian sungai itu menggembirakan karena main di sana. Kedua, kami juga nyari duit di sungai dulu. Jadi kalau di sungai itu ada namanya semacam kerang. Kami kalau di sana disebut remis di Aceh. Remis. Nah, kerang itu. Kalau yang kecil-kecil itu remis, yang gede-gede kami bilang alo-alo karena gede dia. Nah, isinya itu dimakan kayak kerang itu. Ya. Nah, itu kerjaan kami nyelam ngambil kerang itu. Dan Terus dia dijual. kalau biasanya kalau di lubuk itu apa sungai yang ada cekungannya. Dia dalam ya, tapi sekaligus biasa numpuk banyak. Karena Nah, itu. cekung itu. Iya. Jadi kami kalau main layang-layangan tuh setiap hari ganti. Kami bilang gelasan itu. Gelasan Iya. itu benang kaca itu setiap hari ganti. Uangnya dari mana? Dari gitu. Dari nanti kami jual di kan dekat komplek Pertamina. Nah, ayah dulu ini orang tua ayah nggak betah di komplek karena kecil kan. Jadi Yes. orang tua ayah di kampung besar rumahnya gitu. Jadi kami kalau jual kerang-kerang itu kalau di kampung nggak laku kan. Iya. Nah, enggak. jualnya Karena sama mereka nyari sendiri. jualnya sama orang-orang di komplek Pertamina itu. Pertamina. Itu yang bikin kita apa cari duit. Pernah ketahuan tapi Sama ayahnya ya, oh sama ibu sama ibu. Tapi kalau sama ayahnya ayah belum pernah. ya belum karena ayah kan pulangnya dulu kerja di Pertamina jadi di pengeboran darat namanya. Pengeboran darat tuh rek namanya. Jadi kalau kerja itu bisa 3 hari 4 hari nggak pulang. Nanti baru pulang itu pakainya kotor. Kalau ketahuan kira-kira ayah bakal diapain? Wah dimarahi. Sama ibu sama. Ketahuan itu kenapa? Karena kalau kita nyelam banyak-banyak nyelamin kejar-kejaran itu mata kita pasti merah. Nggak bisa jadi pasti ketahuan. Karena biasa anak kecil kalau nyelam matanya buka. Jadi kami kalau dulu kan nggak kepikir belum ada ini. Jadi kalau sudah merah itu ya pasti ketahuan ya. Biasa Iya. kami nggak mau ketemu sama ibu sampai sampai matanya jadi putih. sampai jernih. Kembali lagi ke tentang sosok ayah. Karena topik hari ini kan menjadi Ayah. menjadi seorang ayah. Nah, pikiran pertama ayah nih ketika kakak adik lahir, kan kakak adik pertama atau Iya. apalagi kembar. Nah, apa sih yang ayah pikirkan? Wah, udah jadi ayah nih. Pikiran pertama ayah itu apa? Iya, jadi ini ada menurut ayah ini sebuah bukan masalah tapi juga sekaligus peluang sebenarnya. Kita kan nggak punya sekolah ayah, ya. Tidak ada pelatihan menjadi ayah. Jadi menjadi ayah itu lihat dari ayah kita. Ya, toh? Padahal kita kan tidak melihat ketika bagaimana ayah kita ketika kita lahir. Lalu ayah seperti apa kan kita tidak bisa, apalagi itu zaman kalau yang punya ayah, kalau yang enggak. Iya, apalagi yang enggak. Zaman dulu apalagi kan ayah itu kan dia yang agak tegas. konvensional dikit Iya. ya gitu ya. Enggak seperti hari ini kan kita macam berteman toh. Jadi tidak ada, jadi ayah itu menjadi ayah itu adalah pengalaman pertama. Jadi enggak ada jadi kita tidak menyiapkan diri dengan ini dengan itu ya. Ya jadi aja ya. Kalau soal perasaannya melihat anak tuh luar biasa.
meskipun ada sedikit kekhawatiran kan, bahagia pasti. Apalagi kalau kalian ini anak kakak adik, anak kembar, itu lahir tuh kecepatan itu ya. Iya, tahu. Jadi kami nggak siap-siap karena dokter ketika periksa terakhir di DKT Rumah Sakit Angkatan Darat ya, dokter menyarankan karena di puskesmas ke polisi di Balapan ya, dia bilang ini kok punya riwayat kembar nggak? Saya bilang keluarga saya punya nih gitu ya. Coba ini kok katanya rame, suara detak jantung kok rame gitu ya. Sudah dikasih obat bilang ini seminggu nggak salah ya. Nanti kalau udah habis obatnya ke DKT itu rumah sakit angkatan darat ada di dekat dekat sana juga. Nah, jadi belum sampai obatnya habis tiba-tiba mules. Nah, bundamu itu sehari sebelumnya masih ngogrok mangga. Jadi kita dengan santai aja pergi gitu ya, nggak bawa apa-apa ke rumah sakit Arvita Bunda ya. Dulu masih kecil rumah sakitnya, masih bidan gitu ya, praktek. Kesana aja. Totonya di sana, wah Pak ini udah buka sekian. Wah udah. Jadi ya nggak nyangka-nyangka. Mungkin pagi lupa masuk sekitar jam 8:30 gitu ya. Lahir kan. Jadi hari Kamis malam Jumat juga sama dengan kayak ayah juga hari Kamis malam Jumat jam 9-an juga, jam 21-an. Jadi cocok nih kita nih kan gitu ya. Sama-sama Jumatnya. Ya itu pengalaman yang ketika melihat kalian lahir, ya tapi ada hikmahnya itu. Kalian lebih cepat itu sehingga berat badannya lebih kecil. Kalau lahir tepat pada waktunya mungkin harus sesar gitu ya. Nah kalian ada inkubator gitu ya, masuk nggak lama kan masuk ya. Jadi kita kecil. Dan itu sama bidannya itu waktu melahirkan kalian tuh gini, ibu kalian itu nggak mau melahirkan kalau nggak ditemani. Padahal ayah kan takut. Nah juga anak pertama. Ya ayah takut. Jadi dia bilang pokoknya ayah dipanggil ayah kan nggak mau kan. Tapi kata bidan, ini nggak mau, dia kalau nggak mau ini. Akhirnya temen nih. Jadi ayah tuh ngelihat proses kalian tuh keluar gitu ya. Wah luar biasa. Nah ketika satu sudah keluar, kakak keluar gitu ya. Terus bidannya bilang, ada satu lagi nih. Kenapa nggak belum bilang? Wah kami belum ini Bu. Dia bilang, soalnya kemarin disuruh ngabisi obat.